dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau.
Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Hari ini kakak senang sekali bisa bertemu lagi sama adik-adik semua di kebaktian hari ini. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan selama kami menjalani hari-hari. Pada saat ini kami mau memulai ibadah kami mohon biar Tuhan yang memimpin kami, ibadah kami juga dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang tolong supaya kami juga bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang ketidaktaatan Musa. Nah adik-adik, yuk kita saksikan ceritanya. Pada saat perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Korah, anak Yizar dari suku Lewi, berserta dengan Datan, Abiram, dan On, beserta juga dengan 250 orang pemimpin lainnya, melakukan pemberontakan kepada Musa. Mereka marah karena mereka merasa Musa menjadi tuan di atas mereka, dan mereka berpikir bahwa Musa tidak membawa mereka ke tempat yang berlimpah susu dan madunya. Malah, mereka berpikir bahwa Musa membawa mereka pada penderitaan di padang gurun. Tuhan marah dan menghukum mereka. Tanah tempat mereka menginjak terbelah dan menelan mereka semua, dan juga seisi rumahnya dan segala harta milik mereka. Tuhan berfirman pada Musa untuk menyuruh orang Israel memberi sebuah tongkat masing-masing suku kepada Musa. Seluruhnya terkumpul ada 12 tongkat. Pada tongkat Lewi haruslah dituliskan nama Harun, dan tongkat itu harus disimpan di dalam kemah pertemuan, dan orang yang dipilih Tuhan pada tongkatnya akan bertumbuh tunas. Pada keesokan harinya, tongkat-tongkat itu dilihat oleh Musa, dan yang bertumbuh tunas adalah tongkat milik Harun. Setelah itu, bangsa Israel terus berjalan hingga sampailah mereka di padang gurun Zin. Pada suatu hari, ketika tidak ada air bagi umat itu, mereka semua berkumpul dan menemui Musa dan Harun. Mereka marah dan terus bersungut-sungut kepada Musa. Lalu bertengkarlah mereka dengan Musa, dan mereka menuduh Musa membawa jemaat Tuhan atau orang-orang Israel ke padang gurun untuk menderita tanpa makanan dan minuman. Lalu Musa dan Harun pergi ke pintu kemah pertemuan dan sujud. Setelah itu, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengambil tongkatnya dan menyuruh umat itu untuk berkumpul. Musa harus mengatakan pada bukit batu itu supaya memberikan mereka air. Tetapi yang dilakukan Musa malah berbeda dari yang Tuhan perintahkan. Karena Musa merasa kesal sehingga ia memukul bukit batu itu 2 kali dan air keluar dari sana dengan derasnya, sehingga orang Israel dan seluruh ternak bisa minum. Tetapi karena ketidaktaatan Musa pada perintah Tuhan, Musa tidak dapat membawa orang Israel masuk ke negeri yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Nah adik-adik, setelah barusan mendengar cerita
Adik-adik mendengar ya bahwa Musa tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan orang-orang Israel, dan Tuhan menyuruh Musa untuk berkata, hanya berkata ya, kepada bukit batu itu, dan bukit batu itu akan mengeluarkan air untuk orang-orang Israel dapat minum. Namun, mungkin karena Musa merasa kesal terhadap orang-orang Israel yang terus bersungut-sungut, terus marah-marah, tidak pernah merasa bersyukur atas perlindungan Tuhan kepada mereka. Nah, karena Musa merasa kesal, akhirnya Musa memukul bukit batu tersebut. Memang airnya keluar dari bukit batu tersebut, tapi Musa tidak taat kepada Tuhan, karena Tuhan hanya menyuruh Musa untuk berkata kepada bukit batu tersebut, tapi Musa malah memukul bukit batu tersebut. Nah, karena ketidaktaatan Musa, Musa dapat hukuman dari Tuhan. Hukumannya apa? Musa tidak dapat membawa orang Israel ke tanah yang akan Tuhan berikan. Padahal Musa udah membawa bangsa Israel lama ya keluar dari tanah Mesir, tapi karena ketidaktaatannya, Musa tidak bisa membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik, kita lihat dari cerita ini ya, Musa tidak taat kepada Tuhan, sehingga dia tidak dapat membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Sama seperti kita, mungkin kita ngerasa kesel atau apa, sama seperti Musa yang merasa kesel sama bangsa Israel. Tapi walaupun seperti itu, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Seperti Musa, seharusnya Musa bisa taat kepada Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, dan Musa melakukan sama seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, kita juga sama, mungkin kita ada merasa kesel atau merasa tidak suka, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar taat. Taatnya bukan cuma sama Tuhan, sama orang tua juga, taat sama guru, sama mungkin orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, kita harus taat. Ayat hafalan untuk hari ini ada di Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jangan lupa, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, cerita hari ini sudah selesai. Kita berdoa ya sama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini, firman yang mengajarkan kami untuk bisa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus untuk bisa menjadi anak yang baik, anak yang mau mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya, pimpin juga untuk studi kami, biar Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa absensi online ya. Nanti linknya akan dibagikan di grup sekolah minggu. Adik-adik bisa klik link tersebut dan melakukan absensi online. Oke, adik-adik, sampai bertemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.